Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Janata Garage. Janata adalah sebuah bengkel. Bengkel ini bukannya bengkel biasa. Bengkel ini melayani warga Hyderabad yang meminta bantuan keadilan. Diketuai oleh Satyam, pendiri bengkel tersebut. Mereka menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tertindas melawan para polisi korup, politisi kotor, dan para preman-preman. Dan inilah kisah bengkel Janata, pemberi keadilan untuk rakyat kecil pun dimulai. Satyam adalah mekanik kampung yang merintis usaha bengkel di kota Hyderabad. Dia memiliki istri bernama Fatma dan satu orang anak, Raghava, yang masih kecil. Berkat dukungan adiknya Siva yang bekerja di kota itu, bengkel Satyam cepat berkembang. Bengkel itu sekaligus tempat tinggal mereka, diberi nama Janata Garage, yang artinya bengkel rakyat. Cerita hebat ini berawal dari salah seorang pelanggan bengkel, Karim, yang anak gadisnya diperkosa oleh 4 orang pria lalu dibunuh. Tubuhnya kemudian dibuang ke jalan raya seolah-olah meninggal kecelakaan. Kasus tersebut dibawa ke kepolisian. Chandrasekhar yang merupakan teman Siva mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bukti yang bisa digunakan. Para pelaku juga orang-orang berpengaruh. Hukum dan polisi ternyata tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan keadilan. Satyam yang kecewa mengambil inisiatif untuk menangkap para pelaku lalu dibunuh, kemudian dibuat seolah-olah kecelakaan. Chandrasekhar menyadari jika Satyam dan para pekerja bengkel Janata di balik peristiwa itu. Dia meminta agar hal serupa tidak dilakukan lagi. Membunuh atau main hakim sendiri tetap salah, apapun alasannya. Desas-desus bengkel Janata yang berada di balik pembunuhan para pemerkosa itu menyebar. Berita masyarakat mulai datang meminta bantuan ketika menghadapi masalah dan ketidakadilan. Satyam selalu bisa menyelesaikan masalah. Mereka berhadapan dengan para preman, politisi, pengusaha, dan lain sebagainya. Media juga mulai memberitakan keberadaan bengkel yang membantu masalah rakyat. Siva diminta oleh kakak iparnya, Suresh, untuk ikut ke Mumbai agar bisa hidup dengan damai. Tapi Siva tidak ingin meninggalkan kakaknya meski aktivitas Satyam yang bisa membawa bahaya. Jika tidak suka, bawa saja adik Anda ke Mumbai, ucap Siva kepada Suresh. Seorang pengusaha, Mukesh Rana, datang ke bengkel Janata. Dia adalah kakak Sardev Rana, salah satu orang yang telah dibunuh Satyam. Mukesh mengaku tidak marah karena saudaranya dibunuh. Tapi dia minta agar Janata Garage tidak ikut campur dalam urusan bisnisnya. Namun Satyam tidak peduli itu. Kekhawatiran Suresh akhirnya terjadi ketika Siva bersama istri dan anaknya akan pergi ke kuil, diserang oleh sekelompok penjahat. Siva dan istrinya mati. Hanya anaknya saja yang masih selamat. Satyam sangat sedih. Dia menyadari jika adiknya terbunuh karena aktivitas bengkel Janata yang selalu membantu orang. Tapi Satyam tidak jera. Anak Siva yang masih hidup, Anand, diserahkan kepada Suresh sehingga kehidupannya aman dan jauh dari kekerasan. Untuk menghukum dirinya sendiri, saya serahkan anak ini kepada Anda. Dia akan bersama Anda selamanya. Karena kami tidak akan berhenti
Dan tolong jangan ceritakan tentang keluarga ayahnya, ujar Satyam. परिवार के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं। Waktu terus berlalu, Satyam tetap menjalani hidupnya bersama bengkel Janata, sedangkan Anand tinggal di Mumbai bersama Pak D-nya dengan bahagia. Kini Anand sudah dewasa, dia jauh dari kekerasan seperti keluarga ayahnya. Anand adalah aktivis mahasiswa yang fokus mengawal isu-isu lingkungan. Pak D-nya, Suresh, memiliki anak perempuan bernama Puji. Anand dan Puji akrab sejak kecil. Meski tidak pernah jadian, tapi mereka seperti orang pacaran. Surya sendiri sangat khawatir dengan karakter dan pola pikir Anand. Kecintaannya pada alam sering membuat watak keras Anand bangkit. Padahal selama ini dia selalu dijauhkan dari kekerasan agar tidak seperti keluarganya di bengkel Janata. Di Hyderabad, Satyam harus berurusan dengan Mukesh Rana lagi. Pengusaha itu memiliki sebuah proyek senilai 5.000 crore yang mengharuskan 2 kampung direlokasi. Satyam menentang proyek itu karena rumah baru untuk warga belum dibangun. Pemerintah tidak berani melawan Satyam karena didukung rakyat. Akhirnya proyek Mukesh Rana dibatalkan. Sementara kehidupan Ana selalu disibukkan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dia marah-marah ketika melihat seorang gadis bersama teman-temannya main petasan. Gadis bernama Anu yang kegeeran menganggap Anand menyukainya sehingga menggoda. Padahal dia diperingatkan agar tidak mencemari udara. Belum lagi di waktu yang lain Anu menggunakan kantong plastik jenis yang dilarang karena merusak lingkungan. Namun dari situlah mereka lebih saling mengenal dan berteman. Untuk lebih mengetahui kerusakan lingkungan, Anand ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Hyderabad. मुझे यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोग्राम हैदराबाद. Tapi tidak diizinkan karena alasan kakeknya dalam kondisi kurang sehat. Suresh khawatir jika Anand bertemu keluarganya. Satyam sendiri sibuk di bengkel dan menolong sesama. Mukesh Rana yang kecewa karena proyeknya dibatalkan menyewa orang untuk membunuh Satyam. Untungnya nyawa masih bisa terselamatkan. Banyak orang yang merasa sedih karena Satyam masuk rumah sakit. Polisi Chandrasekhar mengingatkan pihak keluarga agar tidak terlalu membebani Satyam. Usianya juga sudah tidak muda lagi. Masalah juga mulai dihadapi Anand di Mumbai. Dia harus berurusan dengan MLA setempat karena menuntut dibangun taman sebagai ruang terbuka hijau dalam sebuah proyek. MLA itu adalah Dispendi. Dia mengirimkan adik bungsunya untuk membunuh Anand. Tapi di luar dugaan, pemuda itu menyimpan kekuatan besar. Seperti kemarahan alam, para preman dipukuli, ditendang dengan sangat keras. Adik MLA hingga ketakutan melihat kekuatan Anand. Pria berwajah jahat itu dibuat memohon ampun. Tindakan Anand membuat dosen di kampus menghubungi Suresh. Jangan sampai MLA balas dendam. Suresh diminta segera menjauhkan Anand dari Mumbai untuk sementara waktu agar selamat. Tanpa pikir panjang, Suresh langsung meminta Anand untuk pergi ke Hyderabad, melanjutkan rencana penelitiannya. Padahal sebelumnya Anand sangat dilarang pergi. Setelah Satyam keluar dari rumah sakit, tidak pernah lagi dia menerima orang datang meminta bantuan. Setiap ada orang yang datang, anak buah Satyam yang bekerja di bengkel menyuruhnya untuk pergi. Karena bengkel Janata hanya tempat memperbaiki kendaraan saja. Satyam menyadari jika keluarga dan anak buahnya melarang masyarakat yang ingin meminta bantuan. Hal itu membuat dirinya sedih karena hidupnya memang ingin didedikasikan untuk membantu sesama. Faktor umur juga membuatnya ingin mengurangi aktivitas.
anaknya Raghava diminta untuk ambil alih tanggung jawab bengkel Janata. Namun itu ditolak mentah-mentah. Raghava memang tidak seperti ayahnya. Bagi Satyam, menolong orang sangat penting dan membahagiakan. Tapi Raghava menilai apa yang dilakukan ayahnya sia-sia. अपनी उम्र का मुझे ध्यान रखे थोड़ा सा। ये राजनीतिक दलों की तरह Tiba-tiba Raghava membawa calon istri dan calon mertuanya Mukesh. Ya, Mukesh Rana yang ingin melenyapkan Satyam kini akan menjadi besan. Keluarga Raghava sebenarnya tidak setuju, tapi anak itu memaksa. Padahal Mukesh memiliki niat jahat hanya untuk memanfaatkan pengaruh bengkel Janata saja. Anand sudah berada di kampus Sidir Abad. Dia mengetahui banyak proyek yang merusak lingkungan. Mahasiswa di sana tak bisa berbuat apa-apa. Dari situlah Anand pertama kali mendengar nama bengkel Janata. Dulu setiap masalah selalu saja bengkel Janata terlibat membantu. Tapi belakangan sudah tidak lagi. पर इसमें जनता गैरेज के लोग वो गलत करे फिर वो अच्छे लोग कैसे हुए? Anand pergi ke salah satu lokasi penambangan. Rupanya di sana ada Raghava selaku pimpinan proyek. Aktivitas penambangan diminta untuk dihentikan karena alam sudah sangat rusak. Tapi Raghava yang sombong dan angkuh justru memerintah anak buahnya untuk membunuh Anand. Keberanian Anand karena diimbangi kekuatan fisiknya. Dia menghentikan secara paksa penambangan tersebut. Semua pekerja dihajar. Raghava yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara para pekerja ketakutan dan kabur setelah menerima sakitnya pukulan Anand. Peristiwa tersebut sampai ke telinga Satyam. Dia memanggil Anand. Untuk pertama kalinya, Anand menginjakan kaki lagi di tempat keluarga ayahnya. Hari bersejarah itu belum disadari siapapun. Satyam memanggil Anand bukan karena keberatan, tapi penasaran alasan dibalik itu. Anak Anda salah, karena itulah saya memukulnya. Saya mendengar cerita yang baik tentang Anda. Tapi saya tidak melihat pada anak Anda, ucap Anand yang membuat semua anak buah Satya melongo. Keesokannya, Satyam langsung menemui Anand. Dia selama ini selalu membantu orang, kini justru datang meminta bantuan. Saya sudah tua, orang-orang tidak lagi berbagi masalah dengan bengkel Janata. Itu membuat saya sedih. Ketika melihat Anda, saya seperti melihat diri saya saat masih muda. Saya berharap Anda bisa menjadi bagian dari bengkel Janata. Orang seperti Anda yang pantas memegang bengkel Janata, ujar हमारे Satyam. पास अब और ज्यादा Setelah berpikir mendalam, Anand pergi ke bengkel Janata dan siap melanjutkan perjuangan. Untuk memulai, diawali dari orang yang pertama kali ditolak dulu. Dia adalah Vikas, salah satu pegawai pemerintahan. Vikas tidak mau menyetujui izin pembangunan rumah sakit karena tidak sesuai ketentuan. Tapi dampaknya, istri Vikas diancam. Itulah yang membuatnya ingin meminta bantuan ke bengkel Janata. Vikas masuk ke kantor diikuti Anand yang memimpin anak-anak bengkel Janata. Rumah sakit yang akan dibangun milik pengusaha Mukesh Rana lagi, besan Satyam. Vikas menolak dengan lantang permohonan izin itu di hadapan seorang preman. खारिज कर रहा हूं। Anand kemudian tampil gagah berani. Para preman yang mencoba menyerang dibuat tak berdaya. Anand menunjukkan kinerja perdananya dengan sangat baik. Anak buahnya bahkan tidak perlu membantu. Mereka hanya melihat dengan penuh kebanggaan. Satyam memang tidak salah memilih penggantinya. Anand juga menegaskan jika bengkel Janata kembali seperti dulu lagi,
berdiri mendukung orang-orang tertindas. जनता गैरेज Hari-harinya kini diisi dengan menyelesaikan masalah. Polisi korup, preman bangsat, pengusaha, politisi, dan penjahat lainnya ditangani dengan sangat hebat. Anan persis seperti Pak D-nya Satyam. Bengkel Janata menjadi lebih populer. Chandrasekhar yang kini telah menjadi komisaris polisi Hyderabad memanggil Anan. Dia mempertanyakan hubungannya dengan bengkel Janata. Anan juga diperingatkan untuk tidak melanjutkan aktivitasnya karena itu tugas polisi. Namun faktanya, polisi sering tidak mampu memberikan rasa keadilan. Chandrasekhar melihat sosok Anan lebih berbahaya dibandingkan Satyam. Dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Anan. Selanjutnya, Chandrasekhar menemui Satyam dengan membawa keluarga Anan dari Mumbai. Satyam langsung menanyakan kabar keponakannya kepada Suresh. Padahal keponakannya adalah orang yang kini memimpin bengkel Janata. Semua orang menjadi terhenyak. Satyam sama sekali tidak menduga jika Anan adalah keponakannya. Saya sudah berjanji dia tidak akan menyentuh bayang-bayang bengkel Janata. Jadi saya tidak pernah mencoba bertemu dan berbicara dengannya selama ini. Kami tidak tahu tentang dia. Jika tidak diberitahu hari ini, terang Satyam. आपको कोई नहीं रोकेगा। Anan sendiri terkaget-kaget mengetahui semuanya. Kini dia juga mengenali wajah orang tuanya yang terpampang di dinding rumah. Tapi Suresh memaksa Anan untuk kembali ke Mumbai. Hidup bersama bengkel Janata sangat berbahaya. Apalagi Anan akan menikah dengan Puji. Suresh tidak ingin anaknya dibunuh orang seperti yang dialami adiknya dulu. Suresh memberikan pilihan memilih hidup bersama Puji atau bengkel Janata. Pilihan yang sangat sulit bagi Anan. Dia sangat mencintai Puji, tetapi tidak mungkin meninggalkan bengkel Janata. Anan juga tidak ingin menyakiti hati Suraj yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Puji, lupakan saya untuk kebahagiaan Pak D. Saya bersedia kehilangan cinta kita untuk kebahagiaannya, ucap Anan जो तय menangis. करने के लिए कहेंगे तुमसे पूछ रहा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है Hati Puji hancur mendengar perkataan Anan, padahal Anan adalah lelaki terbaik untuknya. Sejak perpisahan itu, hanya ada duka lara yang dirasakan Anan maupun Puji. Dengan segera, Puji dicarikan calon suami pengganti Anan, sedangkan Anan justru membuat Raghava meninggalkan rumah. Hal itu disebabkan Anan memperingatkan Raghava dan istrinya untuk tidak mabuk saat pulang ke rumah. Raghava kemudian tinggal bersama mertuanya, Mukesh Rana. Keduanya ingin menutup bengkel Janata. Masih ingat dengan gadis bernama Anu, dia datang ke bengkel Janata untuk meminta bantuan. Anu sedang menghadapi masalah, tapi bukan ketidakadilan. Ini tentang dirinya yang dilamar oleh seorang polisi. Anu membawa Anan dan diperkenalkan sebagai pacarnya untuk menolak lamaran itu. Lucunya, Anu adalah anak komisaris Chandrasekhar. Tentu saja Anan menjadi kikuk. मैं किसी और Saat दिन Anan आऊंगा di rumah, dia didatangi Mukesh Rana. Anan diminta untuk tidak mengganggu bisnisnya lagi. Tapi Anan memang lebih berbahaya. Dia justru mengancam balik Mukesh. Untuk menutup bengkel Janata, Mukesh meminta bantuan pemerintah dan para politisi, namun tidak ada yang berani. Seorang politisi berjanji akan memusnahkan bengkel Janata jika menjadi kepala menteri nanti. Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus diganti. Untuk merusak citra pemerintahan, Raghava memberikan ide gila. Harus ada ledakan bom di beberapa tempat sehingga pemerintah tidak stabil. बनाना बेहतर है धमाकों में अब तक 64 Bom yang लोगों sudah की मौत हो चुकी direncanakan meledak di kota Hyderabad. Banyak orang menjadi korban, salah satunya wanita yang dicintai Bose, anak buah Satyam. Tak lama, mayat Bose juga dibawa polisi ke bengkel Janata karena bunuh diri. Serangan bom yang menewaskan banyak orang
menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Komisaris Chandrasekhar menduga itu bukan serangan teroris karena polanya berbeda. Jenis bom yang digunakan juga aneh, seperti buatan lokal. Chandrasekhar menilai ada konspirasi besar dalam serangan itu, tapi atasannya tidak mau mendengarkan. Chandrasekhar dibuat tak berdaya. Dia bahkan ditekan agar menghentikan penyelidikannya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Chandrasekhar datang ke bengkel Janata untuk meminta bantuan. Serangan bom harus dihentikan karena dia menduga akan kembali terjadi. Bengkel Janata dengan senang hati membantunya. Mereka kemudian bekerja sama untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Anand bergerak cepat, menyerang dan membunuh kelompok yang diduga pelaku pengeboman. Anand mampu mengidentifikasi mereka setelah melihat rekaman CCTV. Ada orang yang pernah dipukul saat menghentikan aktivitas tambang, sehingga jelas para pelaku yang berasal dari Uttar Pradesh adalah suruhan Raghava. Penyebabnya, Bose mengetahui dalam pengeboman adalah Raghava. Fakta itu diceritakan kepada keluarganya di rumah. Saya akan bunuh Raghava. Tadi saya ingin langsung mencarinya, tapi saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu sebelum bertindak, kata Anand dengan dingin. Istri Satya menangis mendengar ucapan Anand. Bagaimanapun, Raghava adalah anaknya. Padma memohon kepada suaminya agar Raghava tidak dibunuh. Raghava memang biadab. Dia tega membunuh Bose yang ikut merawatnya sejak masih kecil. Satyam sangat kecewa dan murka. Fatma juga memohon kepada Anand. Fatma tidak ingin kehilangan anak satu-satunya itu. Kita tidak perlu mengajari Anand tentang makna kehilangan. Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia juga sudah kehilangan orang yang membesarkannya. Dia bahkan sudah kehilangan gadis yang dicintainya. Salah kalau berbicara arti kehilangan, Fatma, ucap Satyam kepada istrinya. मैं यहाँ आपके लिए हूँ माँ। वो हमारे साथ बड़ा Keputusan sudah dibuat. Raghava akan tetap dibunuh. Anand bersama anak buahnya mendatangi tempat persembunyian Raghava dan Mukesh. Banyak preman yang disewa untuk berjaga. Mereka pun dilumpuhkan semua. Anand sangat hebat dalam bertarung. Anand kemudian membunuh Rakesh. Raghava yang tak berdaya memohon ampun. Tolong Anand, saya adikmu. Tolong lepaskan saya, ujarnya. Satyam baru tiba. Raghava sedikit bisa bernafas lega karena ayahnya datang. Dia memohon kepada ayahnya untuk dilepaskan. Saya satu-satunya anak ayah, tolong maafkan saya, ucap Raghava yang terus memohon. Tekad Satyam sudah bulat. Tanpa berbicara apapun, Satyam membunuh anaknya sendiri. Bengkel Janata tidak akan melepas siapapun, meskipun anak dari pemilik bengkel tersebut. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.